Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 45 ini berkata bahwa setiap orang yang menerima pengajaran dari Bapa di surga itu pasti datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti menerima Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus itu menjadi sumber hidup dari Bapa di surga. Karena Bapa sudah memberikan kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang mau menerima kebenaran dari Bapa itu sudah pasti datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus lah yang menerima mandat daripada Bapa. Tuhan Yesus Kristus lah yang menerima pemerintahan daripada Bapa. Ayat 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Yang melihat Bapa cuma Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa berkomunikasi dengan Bapa secara langsung itu tentu orang yang dari surga. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu bersumber dari surga, dari Bapa di surga. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu berasal dari Bapa. Apa yang dikehendaki oleh Bapa itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi cuma Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan Yesus disebut sumber segala kebenaran. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bapa telah memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya hidup Tuhan Yesus Kristus itu adalah hidup yang kekal. Ya, barang siapa datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki hidup kekal itu. Setiap orang yang tidak datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pemilik hidup kekal. Ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Tuhan Yesus berkata roti hidup. Roti itu adalah merupakan hal pokok yang paling dibutuhkan oleh manusia. Jadi yang paling dibutuhkan oleh manusia itu adalah makanan. Makanan ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa menerima roti hidup, ya, ia akan memiliki kehidupan itu. Jadi siapa yang menerima roti, makanan dari Tuhan, filosofi, spirit dari Tuhan, ajaran-ajaran dari Tuhan, berarti dia di dalam dirinya ada satu kebenaran. Artinya Bapak Ibu, ya, setiap perkataan Tuhan Yesus Kristus itu dihidupi di dalam dirinya. Ya, perkataan Tuhan Yesus memimpin di dalam dirinya. Jadi orang yang makan roti dari Tuhan Yesus Kristus, dia akan mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kebenaran di dalam dirinya itu bersumber dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Artinya Bapak Ibu, mana makanan apapun yang bersumber dari dunia ini, ya, filosofi apapun yang bersumber dari dunia ini akan membawa pada kebinasaan, kepada kematian. Tetapi kalau Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang hidup, berarti siapa yang makan roti yang hidup yang dari Tuhan Yesus Kristus, berarti dia memiliki satu kehidupan. Inilah roti yang turun dari surga, Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi barang siapa hidup dengan Tuhan Yesus Kristus, makan dengan Tuhan Yesus Kristus, hidup dari cara berpikirnya Tuhan Yesus Kristus, dari cara bertindaknya Tuhan Yesus Kristus, dari cara hidup Tuhan Yesus Kristus, maka ia tidak akan mati. Artinya Bapak Ibu, seseorang yang menghidupi kehidupannya di bumi ini, ya, ia tidak akan mati. Dia akan memilih satu kehidupan kekal. Artinya jaminan dari Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dalam hidup orang itu. Ayat yang terakhir, ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan
dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya Bapak Ibu, jadi kalau dunia mau hidup, kalau kita yang masih ada di dalam dunia ini mau hidup memiliki kehidupan kekal, maka hanya ada satu jalan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makan dari kebenaran Tuhan Yesus Kristus, makan filosofinya Tuhan Yesus Kristus, mau dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga pikiran, perasaan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita, mulut, lidah, bibir kita benar-benar ada di dalam kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Inilah Bapak Ibu kebenarannya, dan saya akan mengakhiri dengan sebuah pujian, di mana pujian ini senantiasa seseorang yang rindu untuk berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia telah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran itu. Haleluya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu, sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iring Tuhan. Tuhan, pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan hanya satu iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu menghidupi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita pasti menang. Haleluya. Amin.